Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Salsabila Wimoya, mahasiswa program studi Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis mengenai kebijakan program perumahan rakyat di Indonesia. Topik ini penting banget karena rumah itu kan kebutuhan dasar semua orang ya. Tapi kira-kira program perumahan rakyat kita ini sudah berhasil belum sih? Atau justru masih ada PR besar yang harus diberesin? Nah, pertama-tama kita harus sepakat dulu nih. Punya tempat tinggal yang layak itu merupakan hak semua warga negara. Ini bukan cuma kata kita aja, bahkan di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 juga ditegaskan. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, masalahnya, realita di lapangan itu harga tanah makin tinggi, harga rumah juga makin gak kejangkau, apalagi buat masyarakat yang berpenghasilan rendah. Makanya, muncullah berbagai program perumahan rakyat. Misalnya itu kayak program sejuta rumah, lalu FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, sampai juga program rumah susun untuk masyarakat kota. Tapi sejauh mana program-program ini bisa beneran menjawab masalah kebutuhan perumahan rakyat? Ini yang mau kita ulik lebih dalam. Oke, kita lihat beberapa program utama yang dijalankan oleh pemerintah. Seperti yang pertama, program Sejuta Rumah. Program ini diluncurkan pada tahun 2015. Targetnya itu membangun 1.000.000 unit rumah per tahun. Setengahnya itu buat masyarakat yang berpenghasilan rendah. Lalu ada FLPP, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Ini semacam subsidi bunga kredit. Jadi rakyat kecil itu bisa ambil KPR atau kredit pemilikan rumah dengan cicilan yang lebih ringan. Lalu ada juga bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Nah, ini bukan ngasih rumah, tapi ngasih bantuan uang supaya masyarakat bisa memperbaiki rumahnya sendiri. Lalu ada juga pembangunan rumah susun, terutama di perkotaan yang lahannya itu terbatas. Rumah susun dianggap sebagai solusi supaya lebih efisien. Kalau dilihat sekilas, niatnya itu keren-keren ya. Tapi pas implementasi, ternyata gak semulus pas dibayangin. Kalau kita ngobrol jujur nih, program perumahan rakyat di Indonesia itu masih ketemu banyak tantangan. Misalnya itu seperti yang pertama, akses dan pemerataan. Jadi seringkali rumah subsidi itu lokasinya jauh banget dari pusat kota. Akhirnya, rakyat kecil yang kerja di kota itu malah kejebak biaya transportasi yang mahal. Lalu, yang kedua itu kualitas bangunan. Nah, ini juga nggak jarang dikeluhkan. Jadi banyak rumah subsidi yang kualitas bangunannya itu kurang bagus, seperti tembok retak, atap bocor, atau fasilitas umum yang seadanya. Menurut Abidin Kusno, yaitu seorang akademisi dari University of British Columbia, perumahan rakyat itu sering kali dijadikan komoditas pasar yang dapat mengabaikan kualitas dan kebutuhan masyarakat. Lalu, regulasinya yang rumit. Jadi kadang prosedur buat dapetin rumah subsidi itu rumit. Butuh banyak syarat dan nggak semua orang itu bisa lolos. Banyak masyarakat yang akhirnya menyerah di tengah jalan. Lalu, ada juga spekulan, yaitu oknum-oknum yang beli rumah subsidi bukan buat dihuni, tapi buat dijual lagi.
Padahal rumah itu kan mestinya buat orang yang benar-benar butuh. Nah, sekarang ada juga nih, kita bahas soal yang lagi rame banget, yaitu tapera alias tabungan perumahan rakyat. Program pemerintah ini intinya mewajibkan pekerja baik PNS, pegawai swasta, bahkan buruh buat nabung 3% dari gaji mereka, yaitu 2,5%-nya dari pekerja dan 0,5%-nya itu dari pemberi kerja, yang katanya nanti bisa dipakai buat beli rumah, bangun rumah, atau renovasi rumah. Secara konsep, tapera ini sebenarnya mirip dengan tabungan gotong royong jangka panjang, kayak patungan nasional biar semua orang itu bisa punya rumah. Tapi masalahnya banyak yang masih bingung dan khawatir. Pertanyaannya, gimana transparansinya? Apakah semua peserta pasti dapat rumah? Apa jaminannya dana ini nggak bakal disalahgunakan? Nah, banyak juga yang bilang jangan sampai ini jadi beban baru buat pekerja yang gajinya udah pas-pasan. Soalnya ya jujur aja buat banyak orang 2,5% dari gaji itu bukan angka yang kecil. Tapera ini punya potensi, tapi pelaksanaannya itu harus transparan dan akuntabel. Jangan sampai niat baik malah jadi sumber masalah baru. Makanya tapera ini harus dikawal dengan ketat. Jangan sampai yang udah kerja keras bertahun-tahun ujungnya cuma jadi donatur abadi yang nggak pernah kebagian rumah. Kalau kita mau jujur nih, program perumahan rakyat ini kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi, pemerintah udah berusaha banget biar ada kemajuan, ada rumah yang dibangun, dan ada bantuan pembiayaan. Tapi di sisi lain harus diakui, efektivitasnya itu masih bisa ditingkatkan. Contohnya itu seperti target 1 juta rumah per tahun. Kadang-kadang tercapai, kadang-kadang juga meleset. Lalu, masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah belum semuanya terlayani dengan baik. Dan juga aspek kualitas lokasi dan keadilan distribusi masih butuh perbaikan yang serius. Lalu kita nggak mau cuma kritik doang, yang lebih penting itu kita harus bisa kasih ide gimana nih program ini bisa lebih baik buat kedepannya. Misalnya itu yang pertama, fokus pada kualitas bukan cuma kuantitas. Jadi daripada ngejar angka 1 juta rumah, mending pastiin rumah yang dibangun itu beneran layak huni, punya akses air, listrik, sanitasi, dan berkualitas. Lalu dekatkan rumah ke pusat aktivitas. Nah, penting banget untuk membangun perumahan rakyat yang dekat sama tempat kerja, sekolah, pasar, dan fasilitas umum. Jangan sampai rakyat kecil harus bermigrasi jauh cuma buat punya rumah. Lalu, permudah prosedurnya. Nah, syarat-syarat untuk mendapatkan rumah subsidi itu harus disederhanakan tanpa ngorbanin aspek ketepatan sasaran. Lalu juga awasi dan tindak spekulan dengan buat aturan yang ketat supaya rumah subsidi beneran jatuh ke tangan yang berhak. Lalu juga dengan melibatkan komunitas lokal. Jadi pembangunan rumah rakyat itu lebih baik kalau masyarakat lokal ikut dilibatkan supaya ada rasa memiliki dan program itu lebih berkelanjutan. Nah, oke teman-teman, itu tadi obrolan kita tentang analisis kebijakan program perumahan rakyat di Indonesia. Kesimpulannya,
Program ini penting banget karena udah ada usaha yang nyata dari pemerintah, tapi masih banyak ruang buat perbaikan ke depannya. Jadi sebagai warga negara, kita punya hak buat dapat rumah yang layak dan juga punya peran buat terus ngawal program ini supaya lebih adil, lebih merata, dan juga lebih manusiawi. Dan soal tapera, yuk kita sama-sama kawal, jangan asal setuju, jangan asal nolak juga. Jadi tanya, kritisi, dan pastikan program ini beneran berpihak ke rakyat, bukan cuma jadi proyek administratif yang gak nyentuh realita. Sekian saja penjelasan saya kali ini. Sampai jumpa semua. Stay critical, stay hopeful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.